kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Tujuan Kebijakan Ekonomi dan Kriteria Kinerja serta Analisis Tujuan Kebutuhan Ekonomi. Saya di sini Siti Nafisatul Akhiroh dan Perkenalkan, nama saya Triatmojodya Rahman Hakim dari Offering EE Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Yuko Priyambodo dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 18. Halo, perkenalkan nama saya Umi Masruro. Saya Siti Ismi Nur Aziza. Selanjutnya adalah 3 persoalan yang dihadapi dalam mengeluarkan kebijakan, atau 3 hal yang mendorong mengeluarkan kebijakan adalah: pertama adalah barang dan jasa apa yang hendak dihasilkan, kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, ketiga adalah untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan bagaimana mendistribusikan kepada masyarakat. Kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan 3 persoalan ekonomi penting yang mesti dihadapi suatu sistem ekonomi tertentu. Tentunya, kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan dari banyak hal, dan pilihan yang dijatuhkan merupakan pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan ideologi bangsa. Kebijakan ekonomi diambil oleh suatu negara berdasarkan. Saya, Triatmojo, akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tujuan kebijakan ekonomi dilihat dari peruntukannya. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan untuk mendapatkan dana segar, serta bagaimana pemerintah menggunakan dana tersebut untuk keperluan berbelanja atau melakukan sebuah pembangunan. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Stabilisasi ekonomi dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkannya. hampir 6 bulan lamanya Indonesia bergulat mengatasi pandemi COVID-19. Tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, pandemi COVID-19 juga membuat kegiatan ekonomi nasional melambat. Pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat, dan derajat kesejahteraan secara luas menurun. Hingga akhir Juli 2020, pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID mencapai 3,5 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 9,78% dibandingkan Maret 2019%. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, moneter, dan jasa keuangan menghadapi dampak COVID-19. Payung hukum. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Secara garis besar, Perpu tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk meredam dampak ekonomi COVID-19, pemerintah memberikan beberapa insentif dan stimulus ekonomi kepada masyarakat, dunia usaha, dan pasar keuangan.
Untuk kebijakan stimulus ekonomi tahap pertama, difokuskan untuk memperkuat perekonomian domestik 2020 melalui belanja anggaran yang disediakan sebesar Rp 10,3 triliun. Nah, stimulus jilid 1 ini digunakan untuk memperkuat perekonomian dengan dua kelompok kegiatan, yakni 1. Percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya, serta stimulus belanja. Kebijakan mendorong padat karya ini dilakukan dengan 4 hal, yakni percepatan pencairan belanja modal, percepatan pencairan belanja bantuan sosial, serta transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan untuk stimulus belanja dilakukan dengan perluasan kartu sembako, perluasan subsidi bunga perumahan, insentif sektor pariwisata, dan kartu prakerja. Kemudian, pemerintah melanjutkan dengan paket stimulus kedua, yakni pada tanggal 13 Maret 2020. Kebijakan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Kebijakan jilid 2 ini dilakukan melalui 4 kebijakan fiskal dan 4 kebijakan non-fiskal. Anggaran yang disiapkan sebesar 22,9 triliun. Nah, kebijakan fiskal dalam paket ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, relaksasi pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Relaksasi tersebut diberikan melalui skema PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan 200 juta pada sektor industri pengolahan. Yang kedua yaitu relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor. Yang ketiga yaitu pengurangan pajak penghasilan pasal 25. Yang keempat yaitu restitusi pajak pertambahan nilai yang dipercepat bagi 19 sektor tertentu. Selain kebijakan fiskal, pemerintah menyiapkan pula paket kebijakan non-fiskal yang bertujuan untuk memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor impor. Nah, stimulus non-fiskal ini meliputi 4 hal. Yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk aktivitas ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing. Kedua, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan serta pembatasan aktivitas impor pada komoditas tertentu. Yang ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders, yakni perusahaan-perusahaan terkait dengan kegiatan ekspor impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Keempat, peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor serta pengawasan melalui pengembangan national logistic ecosystem. Nah, yang ketiga adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Yang pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter BI 7 days reverse repo rate 4 kali hingga Juli 2020 masing-masing sebesar 25 basis per second. Yang kedua, BI juga melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Yang ketiga, BI terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas. Yang keempat, untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, BI telah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Kelima, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Yang keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis serta dorongan bagi masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi non-tunai, seperti uang elektronik, internet banking, maupun penggunaan QRIS. BI juga mengadakan percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech. Selain itu, pembayaran non-tunai juga dimaksudkan untuk mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, program Kartu Prakerja, dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian dari sektor jasa keuangan. OJK sendiri mengoptimalkan sinergi kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. OJK sendiri menerbitkan beberapa peraturan OJK
sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman dalam melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan penetapan kualitas aset perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro dalam satu pilar. Kebijakan ini berhasil menahan laju kenaikan kredit macet atau not performing loan dan mengurangi tekanan permodalan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga. Bersama dengan SRO, pasar modal, OJK juga mengusahakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta layanan pasar modal kepada seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan aktivitas Business Continuity Management. Dalam menjaga likuiditas, terdapat bauran kebijakan OJK, BI, dan Kemenko. OJK melakukan kebijakan penurunan batas minimum rasio kecukupan likuiditas atau LCR dan rasio pendanaan stabil bersih, serta penundaan pembelakuan standar pengaturan perbankan Basel III. Secara umum, peran OJK dalam pemulihan ekonomi nasional dilakukan dalam bentuk dukungan dan sinergi. Pertama, OJK melakukan dukungan pelaksanaan penempatan dana pemerintah pada himpunan bank milik negara atau Himbara dan PBD. Dukungan ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi profil bank penerima dana pemerintah, memfasilitasi pertemuan perbankan dan asosiasi pengusaha, serta melakukan monitoring penyaluran kredit secara periodik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis tujuan kebutuhan ekonomi. Dalam setiap negara, pemenuhan kebutuhan ekonomi sangat penting. Maka, negara tersebut perlu melaksanakan sistem ekonomi yang tepat untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan sistem yang dianut oleh negara untuk dapat mewujudkan tujuan dari kebutuhan ekonomi. Seperti halnya Indonesia yang menganut sistem perekonomian Pancasila. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri, kebutuhan itu tidak terbatas, namun alat pemenuhannya sangat terbatas. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini hadir untuk mewujudkan dari tujuan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Nah, karakteristik ini berdasarkan kepribadian bangsa. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, semua kegiatan perekonomian menyangkut kemakmuran masyarakat. Negara dapat menguasai cabang produksi yang penting untuk orang banyak karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, gotong royong dan bersifat kekeluargaan. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tentunya secara bersama-sama supaya kebermanfaatannya juga dapat dirasakan bersama-sama. Yang ketiga, adanya pengawasan dari pemerintah. Pemerintah berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan, supaya dapat menciptakan keadilan masyarakat. Berdasarkan analisis tujuan kebutuhan ekonomi, tujuan kebijakan sistem ekonomi Pancasila yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan terlaksananya nilai-nilai Pancasila terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Ismi Nur Aziza. Saya, Siti Ismi Nur Aziza, akan melanjutkan pembahasan dari UMI. Setiap masyarakat mempunyai tujuan tertentu.
dalam sistem ekonomi, tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan warga, sehingga setiap negara bebas mengatur dan menetapkan kebijakan ekonomi yang dianggap paling tepat untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian, kebijakan dan strategi yang diambil berbeda dengan tujuan sistem ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, semestinya sistem ekonomi menjawab pertanyaan pokok dengan memproduksi barang-barang pokok yang menyangkut kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan memberikan kemanfaatan bagi hajat hidup orang banyak. Namun, realitas yang ada kini, kebijakan yang diambil cenderung mementingkan kepentingan segelintir orang yang memiliki modal. Sehingga, sulitnya bagi mayoritas rakyat untuk mencukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, dan bahkan mahalnya biaya untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan cerminan dari kebijakan dan strategi yang diambil bersumber dari pandangan hidup yang berbeda dengan tujuan sistem ekonomi nasional. Jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Kebijakan ekonomi yang memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, dalam proses menyusun kebijakan diharapkan mengedepankan aspek manfaat dan tujuan dalam pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu, kebijakan ekonomi sangat berpengaruh terhadap implementasi permasalahan dasar yang menjadi prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan. Kebijakan ekonomi disusun berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, daya saing global, peningkatan efisiensi, modernisasi, dan pemerataan. Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Kebijakan ekonomi yang memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, dalam proses menyusun kebijakan diharapkan mengedepankan aspek manfaat dan tujuan dalam pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diantisipasi dengan mekanisme dan proses yang tepat dalam menyusun kebijakan. Sistem ekonomi di Indonesia.